Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indrian Hanif Adiatma dengan NIM G002508 dari kelompok SGDB 1 dan kali ini saya akan menjelaskan terkait anatomi dari kordis atau jantung. Yang pertama adalah kordis eksterna terlebih dahulu. Lalu kordis eksterna ini yang pertama akan saya bahas adalah fasies. Di sini untuk fasies dari kordis ada fasies anterior, lalu ada fasies diafragmatika yang tentunya berhadapan dengan diafragma, lalu fasies pulmonalis. Karena pulmo ada dua, kanan dan kiri, maka ada fasies pulmonalis sinister, ada juga fasies pulmonalis dexter. Dan selanjutnya ada apex jantung. Untuk apex ini seperti kita tahu dibentuk oleh ventriculus sinister. Dan selanjutnya karena ada apex maka ada basis. Untuk basis dari core sendiri itu letaknya di bagian posterior, gitu. Selanjutnya yaitu skeleton cordis. Untuk skeleton cordis itu apa sih? Jadi dia namanya skeleton atau rangka dari jantung itu untuk menjaga jantung tetap pada posisinya dan bangunan-bangunan penting jantung itu tetap pada posisinya. Skeleton cordis itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada annulus fibrosus dan juga trigonum fibrosum. Bedanya apa? Untuk annulus fibrosus itu adalah tempat perlekatan kuspis atau katup-katup, yang mana kita tahu untuk katup dari cordis itu ada 4, yang 2 atrioventricularis atau yang menghubungkan antara atrium dan ventricle, lalu yang 2 laginya adalah semilunaris, adalah katup untuk pintu keluar dari jantung. Yang pertama dari truncus pulmonalis dan yang kedua dari aorta. Nah, annulus fibrosus ini adalah pelekatan dari 4 katup tersebut. Oleh karena itu nama-namanya bisa disebut sebagai annulus. Yang pertama atrioventricularis, dexter, sinister. Jadi atrioventricularis dexter, lalu atrioventricularis sinister, lalu ada annulus valva aortae untuk ke aorta, lalu annulus valva trunci pulmonaris. Lalu selanjutnya adalah trigonum fibrosum. Untuk trigonum fibrosum ini adalah penebalan jaringan yang menghubungkan annulus. Jadi annulus yang ada tadi itu dihubungkan atau difiksasi oleh yang namanya trigonum fibrosum yang merupakan penebalan jaring. Untuk trigonum fibrosum dibagi menjadi 2 aja ya, sinistrum dan juga dextrum. Untuk selanjutnya kita membahas core interna atau bagian jantung yang interna. Setelah tadi eksterna, maka sekarang kita bahas mulai dari atrium dexter dan nanti selanjutnya ke ventricle, atrium, ventricle dari dexter dan lainnya hingga ke sinister. Atrium dexter yang namanya atrium mesti dimuarai oleh vena, yang dexter ini dimuarai oleh vena-vena yang merupakan arus balik dari sirkulasi sistemik atau ke seluruh tubuh. Yang pertama ada vena cava superior dan juga inferior. Lalu ada juga sinus coronarius yang merupakan vena dari vaskularisasi jantung, dan vena cordis minima yang juga sama untuk vaskularisasi dari jantung itu sendiri. Itu adalah muara-muara yang terdapat di atrium dexter. Selanjutnya apa aja yang terdapat pada atrium dexter ini? Ada bagian halus dan bagian kasar. Untuk bagian halus itu dinamakan sinus venarum cavarum. Lalu bagian kasarnya ini, bagian halusnya terdapat sinus venarum cavarum, sedangkan bagian kasar itu terdapat musculus pectinati auricula dextra.
bagian halus dan kasar ini dipisahkan oleh crista terminalis dan sulcus crista terminalis, yang dalam dan juga yang luar. Lalu pada atrium dexter ini juga terdapat fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, yang mana kita tahu itu menyangkut juga terkait dari fetal circulation fossa ovalis. Selanjutnya, ostium atrioventricular dextra yang di mana terdapat katup tadi atrioventricularis, lalu ada ostium sinus coronarius dan ostium vena cava inferior. Selanjutnya ke ventriculus dexter. Untuk ventriculus dexter sendiri itu terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabeculae carnae. Jadi trabeculae carnae ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah musculus papillaris chordae tendinae, yaitu muskulus yang berfungsi untuk mengatur buka tutup dari katup atrioventricularis. Lalu ada trabecula septomarginalis yang di situ terdapat yang namanya bundle of his. Lalu juga ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Lalu pada ventriculus dexter ini juga terdapat ostium trunci-pulmonalis, yang nanti di ostium itu terdapat juga katup yang namanya valvula semilunaris pulmonalis yang menghubungkan dengan trunkus pulmonalis. Selanjutnya kita berlanjut ke atrium sinister. Untuk atrium sinister ini sebagaimana atrium pasti jadi muara dari vena-vena, sedangkan untuk atrium sinister ini merupakan muara dari vena-vena yang membawa darah kayak oksigen, karena venanya ini berasal dari siklus pulmonalis, jadi siklus dari jantung, dari paru-paru, yang tentunya membawa darah yang penuh dengan oksigen setelah proses respirasi, yaitu ada 2 buah vena pulmonalis dextra dan juga 2 buah vena pulmonalis sinistra. Namun yang sinistra ini dibagi menjadi superior dan juga inferior. Lalu selain dari muara-muaranya ini, atrium sinister juga di dalamnya terdapat sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Lalu ada juga ostium atrioventricular sinistrum, dan juga ada fossa ovalis dan valvular foraminis ovale. Baik, berlanjut ke ventriculus sinister. Untuk ventriculus sinister ini sebagaimana tadi di bahasan pertama, yaitu cor externa, ada apex dari cordis. Nah, ventriculus sinister ini adalah pembentuk dari apex tersebut. Lalu miokardiumnya lebih tebal dibanding yang lain. Kenapa? Karena dia yang bekerja untuk memompa darah penuh oksigen ke sistemik, sehingga pastinya membutuhkan tenaga yang lebih kuat, jadi miokardnya lebih tebal. Lalu terdapat juga vestibulum aorta dan ostium aorta. Karena tadi memompa ke sistemik, berarti asal mulanya dari aorta jalurnya. Berarti ada juga ostium aorta dan vestibulum aorta. Lalu jika ada katupnya, maka ada juga musculus papillaris chordae tendinae yang mengatur katup tersebut. Selanjutnya adalah valvula cordis dan cara kerjanya. Di sini ada gambar dari valvula cordis, yang mana tadi kita bahas valvula atau katup ada 4 dan dibagi menjadi 2. Yang pertama katup atrioventricular dan katup semilunar. Yang semilunar ada 2, yang atrioventricular ada 2. Atrioventricular berarti menghubungkan antara atrium dan ventrikular dan ventrikal. Yang pertama ada tricus vidalis. Tricus vidalis ini yang menghubungkan antara atrium dexter dan ventricle dexter. Sedangkan yang kedua ada mitralis yang menghubungkan antara atrium sinister dan ventricle sinister. Lalu katup semilunar.
Untuk katup semilunar ini ada dua, yang pertama pulmonalis, yaitu katup dari ventricle dexter menuju ke trunki pulmonalis, dan saya mengeluarkan aortik yang merupakan katup dari ventricle sinister menuju ke aorta. Lalu cara kerja dari katup ini uh, sehubungan dengan musculus papillaris tadi, dan juga dari tekanan yang ada di dalam masing-masing ruang. Misalkan pada saat diastol, pada saat diastol ini tekanan pada atrium lebih tinggi daripada tekanan dari ventricle. Oleh karena itu, darah yang berada di ruang yang bertekanan lebih tinggi akan mengalir ke ruang yang bertekanan lebih rendah, atau dari atrium akan mengalir ke ventricle, sehingga hal itu, tekanan itu membuat valvula atrioventrikular, ya misalkan tricuspidalis itu akan terbuka, sehingga darah dari atrium dexter akan turun ke atrium sinister. Lalu pada saat diastol atau saat jantung ini memompa, itu tekanan yang ada pada ventricle otomatis akan meningkat, baik sinistra maupun dextra. Lalu hal itu akan membuat katup atrioventrikular ini menutup, karena pintunya satu arah gitu ya. Jadinya kalau misalnya atriumnya kenceng, nanti dia terbuka, tapi kalau ventricle yang kenceng, dia malah menutup, karena dia cuma bisa dibuka sama atrium yang kenceng. Tapi untuk semilunar, ketika dia diastol atau si ventricle-nya ini sudah memompa, tekanannya tinggi di ventricle, maka disitulah katup semilunar terbuka, baik yang pulmonalis maupun yang aortik. Baik, mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari core interna, eksterna, dan juga valvula cordis dan cara kerjanya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.